Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmina Fitra dari Program Studi Fisioterapi Program Vokasi Universitas Indonesia. Saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Iman, yaitu dosen dari mata kuliah Pertolongan Pertama pada Kesehatan. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang bantuan hidup dasar. Sebelum saya memulai penjelasannya, saya di sini bersama ibu saya yang sebagai lawan bicara saya ketika saya menerangkan apa itu bantuan hidup dasar. Berikut cara penanganannya. Baik Bu, saya di sini bertujuan untuk menjelaskan apa itu BHD, bantuan hidup dasar. Berikut cara penanganannya, yaitu DRT CAB. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu bantuan hidup dasar apa? Saya tidak tahu. Baik Bu, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian bantuan hidup terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup adalah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Lalu, bila usaha bantuan hidup yang dilakukan tanpa memakai obat, cairan intravena, ataupun kejutan listrik, maka dikenal sebagai bantuan hidup dasar atau basic life support. Gitu Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam penanganan bantuan hidup dasar, yaitu singkatannya DRC CAB. DRC yaitu Danger, Response, and Call for Help. Lalu CAB itu adalah Circulation, Airways, and Breathing. Jadi dari awal saya akan menjelaskan apa itu danger. Danger atau bahaya yang dimaksud di sini adalah ketika menemukan korban atau pasien, pastikan keamanan dari 3 faktor, yaitu aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Aman penolong yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan bantuan hidup dasar harus menggunakan sarung tangan dan alat pelindung diri jika tersedia. Jika tidak tersedia, maka prioritaskan bahwa kita tetap harus melakukan bantuan hidup dasar. Kemudian aman lingkungan. Yang dimaksud aman lingkungan di sini adalah jangan sampai kita menjadi korban yang kedua. Lalu ketika terjadi henti jantung pada korban dan memerlukan seseorang yang melakukan BHD di suatu tempat, maka pastikan juga tempat atau lingkungannya itu aman ketika melakukan BHD, karena untuk melakukan BHD itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang terakhir adalah aman pasien. Yang dimaksud aman pasien di sini adalah jangan sampai membuat pasien itu tidak aman. Selanjutnya yaitu respon. Respon dalam hal ini yaitu kita melakukan stimulus nyeri untuk mendapat respon dari pasien. Apakah dia merespon atau tidak? Jadi tahapan responnya itu ada yang pertama waspada, kedua lisan, tidak sia-sia, dan yang terakhir tidak merespon apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah call for help. Call for help itu maksudnya adalah jika pasien tidak sadarkan diri, maka minta bantuan kepada orang sekitar untuk menghubungi call center rumah sakit. Kemudian laporkan code blue atau kode biru kepada orang yang kita minta bantuan. Lalu kita masuk ke pembahasan CAB, Circulation, Airways, and Breathing. Apa Ibu masih penasaran penjelasan CAB? Jadi kita bahas yang pertama circulation. Circulation itu cara penanganannya yaitu periksa kondisi pernapasan korban atau pasien normal atau tidak. Jika korban atau pasien masih belum bernafas dan belum ada tanda sirkulasi seperti
batuk, pergerakan napas normal, segera lakukan sirkulasi RJP, yaitu resusitasi jantung paru, dimulai dengan kompresi atau cek arteri karotis dalam waktu 10 detik. Jika napasnya korban atau pasien normal atau ada tanda-tanda sirkulasi, maka periksa apakah ada pendarahan yang mengancam nyawa pasien atau korban atau tidak. Lalu yang kedua yaitu airways. Jadi penanganan airways itu pertama, dongakkan dahi sambil mengangkat dagu korban atau pasien, lalu terapkan melihat, dengar, lalu rasakan. Lihat apakah dadanya naik turun. Lalu yang kedua, dengar apakah ada suara napasnya. Lalu yang ketiga, rasakan apakah ada hembusan nafas. Lakukan semua pengecekan tersebut dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun jika pasien atau korban itu bernapas normal, maka jagalah jalan napasnya dengan recovery position, sekaligus memastikan pasien itu tidak tersedak. Lalu jika pasien atau korban itu tidak merespon, dipanggil dan juga tidak merespon, tidak bernapas namun tidak normal, maka lanjutkan dengan tindakan resusitasi jantung paru. Lalu kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu breathing. Cara penanganannya yaitu yang pertama, pastikan kita sebagai orang yang melakukan BHD di samping korban. Lalu yang kedua, sebelum melakukan kompresi, dada korban dibebaskan dari pakaian. Lalu yang ketiga, letakkan tangan di tengah dada, kemudian tangan yang lain di atas tangan sebelumnya. Lalu jika korban adalah anak usia 1-8 tahun, maka lakukan kompresi dada dengan satu tangan. Namun jika korban adalah bayi, maka lakukan kompresi dada dengan 2 jari. Ketika melakukan kompresi, kedua lengan tidak ditekuk dan harus tegak lurus di atas dada korban. Maka dari itu, lakukan menggunakan tubuh bagian atas, bukan dari lengan. Jaga agar pangkal telapak tangan tidak berpindah posisi dari tengah dada korban. Lalu setiap kompresi melakukan 30 kali tekanan dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm dan tidak lebih dari 5 cm. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan napas buatan atau memindahkan pasien. Lalu setelah melakukan kompresi, angkat pangkal telapak tangan, lalu sehingga dada mengembang seperti semula. Berikan napas melalui mulut sambil menutup hidungnya 1 tiupan sampai dengan 1 detik dan lakukan 2 kali tiupan. Apabila dilakukannya dengan benar, dada akan naik. Berikan kesempatan udara keluar, lihat turunnya permukaan dada. Lalu pemberian napas buatan pada bayi dilakukan dengan dari mulut penolong menuju mulut sekaligus hidung bayi. Rasio setiap kompresi dan napas buatan adalah 30:2. Lalu hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, pihak penolong terancam keselamatannya. Yang kedua, adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medis atau dokter. Yang ketiga, kembalinya denyut jantung dan napas saat pasien bergerak spontan. Lalu yang terakhir, pada saat pertolongan pertama diambil alih oleh TMRC. Nah, selesai sudah penjelasan saya ke Ibu tentang cara penanganan BHD dan BHD itu sendiri apa. Sampai di sini, apakah Ibu sudah jelas semua terkait BHD dan cara penanganannya? Ya, saya sudah mengerti pengertian dari BHD itu sendiri dan cara penanganannya. Baik Bu, terima kasih Bu.
Sekian dari kami dan penjelasan saya tentang BHD dan cara penanganannya serta tahapan-tahapannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.